Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Anggi Widyartika dan Kak Nailatus Soliha serta Kak Teresia Walu. Materi yang akan kita pelajari dan yang akan kami jelaskan pada hari ini yaitu prinsip-prinsip belajar dan implikasinya pada kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Tentunya belajar bukan hanya suatu tentang penguasaan latihan, melainkan perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai, serta banyak sekali manfaat-manfaat belajar bagi seseorang yang ingin belajar. Yang kedua yaitu pengertian dari prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan, tentunya sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran. Atau bisa jadi prinsip adalah hal yang mendasari kegiatan yang diupayakan dalam pembelajaran. Dan pengertian yang ketiga yaitu pengertian pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa dan mengajar oleh guru untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi, kita masuk ke intinya. Apa sih prinsip belajar itu? Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Untuk memotivasi siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Prinsip belajar memiliki banyak sekali manfaat untuk kegiatan belajar dan pembelajaran tentunya. Ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu sebagai landasan berpikir, 2 sebagai landasan berpijak, 3 sebagai motivasi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar sendiri terbagi dalam beberapa jenis prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga prinsip persepsi, yang keempat prinsip tujuan, yang kelima prinsip kognitif, yang keenam prinsip perbedaan individual, yang ketujuh prinsip belajar afektif, yang kedelapan yaitu prinsip evaluasi, yang ke-9 prinsip transfer dan retensi, yang ke-10 yaitu prinsip psikomotor. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan sendiri di sini dimaksud bagaimanakah kesiapan siswa dan kondisi siswa untuk melaksanakan proses atau kegiatan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi sendiri adalah suatu prinsip atau keadaan serta kondisi pada siswa untuk memotivasi dirinya agar lebih bersemangat lagi dan lebih niat lagi untuk melakukan proses belajar dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Prinsip ini adalah bagaimana cara seseorang individu melihat dunia atau lingkungannya melalui pandangannya sendiri. Tentunya hal ini akan berbeda dari orang lain. Setiap orang masing-masing akan memiliki persepsi yang berbeda-beda.
Yang keempat yaitu prinsip tujuan. Hal ini yaitu suatu sasaran khusus yang akan dicapai oleh seseorang individu dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, prinsip kognitif. Hal ini melibatkan kegiatan pengenalan dan penemuan, serta melatih cara berperilaku, menalar, berimajinasi, dan menilai suatu keadaan tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu prinsip perbedaan individual. Dalam proses pengajaran seharusnya lebih memperhatikan perbedaan individual agar tujuan dari proses belajar dan pembelajaran dapat terpusat atau menghasilkan suatu hasil yang baik. Yang ketujuh yaitu prinsip afektif, yaitu menghubungkan diri dengan pengalaman baru melalui nilai emosi, minat, dorongan, dan sikap. Yang kedelapan yaitu prinsip evaluasi. Hal ini dapat memudahkan perubahan kemajuan untuk mencapai tujuan dari proses belajar dan pembelajaran yang kita lakukan. Yang kesembilan yaitu prinsip transfer dan retensi. Transfer sendiri adalah kemampuan untuk menerapkan hasil belajar pada situasi tertentu atau situasi lain. Dan retensi adalah mengulangi atau mampu menggunakan hasil belajar yang telah didapatkan. Yang terakhir yaitu prinsip psikomotor. Hal ini yaitu kemampuan dalam mengendalikan aspek ragawinya dan termasuk belajar mengenai aspek mental dan fisik dalam prinsip ini. Secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan 7 hal, yakni perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Berikut ini implikasi dari prinsip-prinsip belajar pada proses belajar dan pembelajaran. Terdapat implikasi prinsip belajar dari sifat perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung dan pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual. Berimplikasi bagi siswa juga bagi guru. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian materi dari kami, yaitu materi prinsip-prinsip belajar dan implikasinya pada proses belajar dan pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.